Halo semuanya, ketemu lagi di pembahasan materi kita kali ini. Saya super antusias banget buat mandu kalian ngebahas sebuah konsep yang jujur aja bakal bener-bener ngubah cara kita ngelihat rutinitas kita sehari-hari. Gini deh, kita kan sering banget ngabisin energi, waktu, sampai pikiran buat ngejar target di dunia. Entah itu lulus kuliah cepat, ngejar karir impian, atau ngebangun bisnis. Tapi pernah nggak sih kalian berhenti bentar dan mikir, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua capainya kita ini? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sumber materi yang luar biasa banget tentang gimana nemuin tujuan sejati dalam studi dan karir kita. Jadi siap-siap aja ya buat sebuah perubahan perspektif yang masif tentang gimana kita memaknai waktu yang kita punya. Oke, mari kita langsung bedah ini. 2 menit 1 detik. Coba kalian pikirin, apa arti dari angka ini? Menurut materi yang kita bahas, kalau kita pakai perbandingan dari Al-Quran, di mana satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia, berarti umur rata-rata manusia yang katakanlah 70 tahun, itu hitungannya cuma setara dengan 2 menit 1 detik di waktu akhirat. Nggak salah denger kok, semua ambisi kita, perjuangan, ketawa, nangis yang kita rasain selama puluhan tahun hidup di dunia ini, secara literal cuma berlalu sekitar 2 menit aja kalau diukur pakai skala keabadian. Realitas matematis ini bener-bener bikin merinding kan? Coba deh resapi bentar kontras yang tajam banget ini. 70 tahun di bumi, berhadapan sama waktu yang nggak ada batasnya di akhirat. Urgensi dari fakta ini tuh gede banget loh. Kita sering kan ngerasa kasihan sama orang yang meninggal di usia muda karena ngerasa, aduh, dia belum nyicipin enaknya dunia. Padahal, materi ini ngingetin kita bahwa nggak masalah seberapa singkat hidup kita di bumi, asalkan kehidupan kita di akhirat yang panjangnya tanpa batas itu nggak sengsara. Fraksi waktu dunia yang super duper kecil inilah yang ternyata jadi penentu utama nasib kita untuk selamanya. Dan tahu nggak sih, Al-Quran tuh ngegambarin ilusi waktu ini dengan indah banget. Kayak yang ada di surat An-Naziat ayat 46, nanti pas kita dibangkitkan dan ngelihat hari kiamat, kita bakal ngerasa seakan-akan seluruh eksistensi kita di dunia ini tuh cuma sebentar banget. Saking singkatnya, rasanya cuma kayak lewat di waktu sore atau pagi hari aja. Bayangin, seluruh hidup kalian, dari zaman TK sampai jadi kakek nenek, kelak cuma bakal kerasa kayak satu sore yang berlalu gitu aja. Buat bikin konsep ini lebih gampang dicerna, Nabi Muhammad SAW ngasih sebuah perumpamaan visual yang dalam banget. Beliau mengumpamain kehidupan dunia ini tuh persis kayak seorang musafir. Bayangin ada pengembara yang lagi jalan jauh banget, terus dia berhenti sejenak buat berteduh di bawah sebuah pohon. Dia cuma istirahat sebentar buat ngilangin capek, terus dia harus beranjak pergi ninggalin pohon itu. Logikanya gini kan, kita nggak mungkin dong ngabisin seluruh harta dan tenaga buat ngebangun istana permanen di bawah pohon yang cuma kita pakai buat numpang neduh bentar. Jadi, setelah nyadar betapa singkatnya waktu kita, wajar banget sih kalau kita ngerasa agak panik. Terus harus ngapain dong dengan waktu yang sekejap ini? Nah, transisi dari rasa panik tadi bawa kita ke sebuah solusi yang memberdayakan banget, yaitu konsep berkah. Menurut Imam Al-Ghazali, berkah atau ziyadatul khair itu artinya bertambahnya kebaikan. Berkah yang sesungguhnya tuh kalau kebaikan itu terus nambah dan ngalir dari dunia, tembus sampai ke akhirat. Kalian bisa anggap berkah ini semacam ultimate life hack lah, di mana hal-hal yang kelihatannya receh atau biasa-biasa aja di dunia bisa ditransformasi jadi kendaraan buat ngeraih pahala abadi. Poin krusialnya ada di sini. Segala hal yang kita punya sekarang itu sebenarnya adalah potensi titipan dari Allah. Kesehatan badan kita, waktu 24 jam sehari, isi saldo di rekening kita, sampai keluarga yang kita sayang. Semua ini bukan sekedar aset duniawi buat dipamerin atau dinikmati gitu aja. Ini semua adalah alat operasional. Alat yang dikasih ke kita dengan satu tujuan utama, buat dilipat gandain, jadi kebaikan luar biasa di akhirat kelak. Potensi ini baru bisa dibilang berkah kalau dia benar-benar nganterin kita ke kebaikan jangka panjang tadi. Mari kita lanjut dan lihat gimana semua ini saling terhubung ya. Pasti muncul pertanyaan, terus gimana cara praktis ngaktifin berkah ini di hidup kita? Dari materi kita ini, ada sebuah peta jalan yang actionable banget, berupa 8 tips panduan menuju hidup yang penuh keberkahan. Ini tuh langkah-langkah sistematis yang gampang banget dijadiin kerangka buat keseharian kita. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari fondasi yang paling absolut. Langkah pertama itu beriman. Artinya kita harus mastiin segala sesuatu yang kita lakuin tuh murni niatnya nyari ridho Allah. Tanpa ini, kelar semuanya. Langkah kedua, yang gak kalah penting adalah ngejauhin hal-hal yang ngebatalin iman, kayak syirik atau murtad. Kenapa ini fatal banget? Karena Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 217 ngasih warning keras. Kekafiran itu ibarat virus komputer yang bisa nge-wipe out seluruh data kalian. Semua amal perbuatan kita, sehebat apapun di dunia, bakal hangus gak tersisa sampai akhirat kalau fondasi imannya hancur.
Terus di tips ketiga sampai ke-6 ini, kita bisa kelompokin sebagai aturan operasional harian kita, yaitu kerjain semua yang diwajibin, tinggalin semua yang haram secara total, tambah dengan ngamalin sunnah sebisa mungkin, dan jauhin hal-hal yang makruh atau yang dibenci. Kenapa 4 combo ini penting? Karena dengan nyimbangin hal-hal ini, kita tuh kayak lagi kalibrasi kompas spiritual kita, biar tetap akurat. Ini mastiin kita terus ngebut di jalur cepat menuju keberkahan. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ke-7 dan ke-8 ini adalah gimana kita bisa cerdas ngelihat peluang. Langkah ke-7 ngajarin kita buat mubah hal yang sifatnya mubah atau netral, kayak sekedar makan, tidur, atau nongkrong, jadi sebuah ketaatan. Caranya, ya lewat niat yang benar. Jangan sampai hal netral ini malah buang waktu kita. Dan langkah ke-8, perhatiin waktu, tempat, atau circle pergaulan kita. Tahu nggak, ngelakuin kebaikan di waktu atau tempat tertentu, itu bisa ngelipat gandain pahala secara gila-gilaan loh. Ini benar-benar trik cerdas kehidupan sehari-hari buat dapetin reward yang masif. Nah, sekarang masuk ke aplikasinya. Kuliah yang berkah, menyatukan ambisi dunia dan akhirat. Kita lihat gimana teologi yang baru kita bahas tadi nyambung banget sama realitas rutinitas kampus dan karir kalian. Coba deh perhatiin alurnya. Konsep input dan output ini dengan brilian banget ngilustrasiin gimana integrasi itu kejadian. Proses kalian pas kuliah, materi sains atau agama yang dipelajari, circle kampus, itu semua adalah input. Dan jujur aja adalah hal yang super valid dan wajar kalau dari input itu kalian ngarepin output dunia. Mau dapat gelar cum laude, kerjaan impian, gaji 2 digit, silakan, nggak dilarang kok. Syaratnya cuma satu, semua pencapaian duniawi itu harus jadi bahan bakar buat output akhirat kalian. Pendidikan dan karir kalian yang keren itu harus bisa bikin amal kebaikan makin banyak. Jadi sukses di dunia dapet, dan yang lebih penting, beruntung juga di akhirat. Buat mastiin proses input dan output tadi nggak melenceng, materi kita ngerekomendasiin 1 jangkar psikologis yang esensial banget buat dilakuin tiap hari. Doa sebelum belajar. Kita minta ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang baik. Doa ini tuh fungsinya kayak perlindungan harian kita, memastikan kalau semua capek ngejar akademis dan karir kita itu terlindungi dari hal yang sia-sia. Dan pastinya, memastikan lelah kita tercatat sebagai amal kebaikan abadi. Mendekati akhir pembahasan kita, mari kita turunkan tempo sebentar dan sedikit merenung. Pada akhirnya, kita semua lagi jalan menuju satu destinasi akhir. Ada satu hadis riwayat Muslim yang dengan tegas ngingetin, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Maksudnya apa? Seseorang itu umumnya bakal berpulang sesuai dengan rutinitas atau kebiasaan yang paling sering dia lakuin semasa hidup. Kalau hari-harinya penuh ketaatan, matinya pun dalam ketaatan. Kebiasaan-kebiasaan kita hari ini tuh lagi ngukir pelan-pelan gimana akhir dari cerita hidup kita nanti. Hal ini bawa kita ke satu pertanyaan provokatif yang wajib banget kita tanyain ke diri sendiri. Kondisi kayak apa sih yang lagi kalian biasain hari ini? Apakah kebiasaan kalian ini udah ngarahin ke kehidupan abadi yang beruntung? Atau jangan-jangan kita cuma lagi sibuk ngejar fata morgana 2 menit di dunia? Jangan nunggu sampai musafir tadi harus buru-buru ninggalin pohon tempatnya berteduh. Coba evaluasi lagi ambisi dan rutinitas kalian sekarang juga. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan ini dengan penuh semangat. Teruslah belajar, terus evaluasi tujuan hidup kalian, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita yang berikutnya.